Halo guys, kali ini gue mau ceritain kisah horor yang gue kutip dari akun Twitternya Riri atau @lilidiara. Nah, kebetulan Mbak Riri ini punya pengalaman mistis tentang dirinya sendiri nih. Dan diberi judul Kamar 13 Asrama. Oh iya, by the way, gue udah dapet izin ya guys buat nyeritain ulang di channel ini. Ya udah, nggak usah kelamaan. Langsung aja dengar ceritanya sampai habis. Pas entar malam Jumat, gue ada cerita horor dari pengalaman gue sendiri. Bukan pendongeng tapi asli, nggak dilebihkan atau dikurangkan. Ini cerita pengalaman gue waktu study tour ke Jakarta. Di sana sempat berhenti di sebuah asrama untuk menginap selama 3 malam. Judulnya Kamar 13 Asrama. Jadi ini nih petanya. Maaf kalau nggak jelas ya, soalnya gue ingetnya begitu. Dan gue nggak bisa kasih tahu ini asrama, soalnya ini masih beroperasi. Intinya asrama ini letaknya di Bekasi dan mau ke arah Jakarta. Itu merupakan asrama Islam dan kelihatan tua. Dan ada rumor yang menyatakan kalau sebagian tanah di sana adalah tanah bekas rumah sakit yang diruntuhkan dan jenazahnya pun nggak keurus. Study tour gue nyediain 4 bis dan bis gue datang paling terakhir. Jadi mau nggak mau kita nempatin lantai 3 dan sisa kamar yang ada di sana. Sekamar itu ada 14 orang, tapi gue sama teman-teman gue, Hilma, Desi, Nadia, Vika, Nabila, Maulida, itu satu kamar dan hanya sisa kamar nomor 13. Kita hanya bertujuh. Kamarnya itu paling ujung dekat kamar mandi, dan lorong kosong plus gelap yang katanya nggak berpenghuni. Kita datang di sana jam 8 malam. Di sana salah satu pembimbing kami namanya Pak Rizal, bilang kalau kita beres-beres dan bersihin dulu. Nanti jam 9 katanya makan bareng. Teman gue yang lain mandi duluan, soalnya gue tahu pasti masih rame itu kamar mandi. Dan gue sendirian di kamar main HP. Waktu itu kayaknya mau hujan, anginnya kenceng banget sampai gue mikir nggak mau mandi, takut kedinginan. Dan gue natap samping di mana ada jendela yang masih kebuka. Gue penasaran, akhirnya lihat. Ternyata di bawah itu kayak ada gudang dan semak-semak belukar yang nggak ada lampunya sama sekali. Pas lihat-lihat, otomatis gue merinding dan nutup jendela. Waktu itu tiba-tiba HP si Vika yang dicas di meja pinggir ruangan bergetar. Gue lihat di sana ada kontak namanya Halin. Ya gue nggak tahu itu siapa. Gue ngomong pelan, Vik, izin angkat telepon ya. Terus gue angkat, untung HP-nya nggak ada kunci. Anehnya waktu gue angkat, gue ucap halo, nggak ada yang nyaut. Cuma dengar suara tangisan cewek. Pas gue tanya dia kenapa, tiba-tiba panggilannya dimatiin gitu aja. Gue bingung, tapi nggak mikirin. Terus gue tinggal main HP lagi. Dan 20 menit kemudian, teman-teman gue balik. Terus gue bilang sama si Vika, tadi ada yang nelpon namanya Halin. Terus Vika bilang kontaknya nggak ada yang namanya Halin. Tapi gue nggak percaya. Akhirnya Vika nunjukin WA-nya dan riwayat panggilan. Tapi riwayat panggilan gue sama si Halin itu nggak ada. Teman-teman gue bilang kalau gue pasti lagi ngigo gitu, gara-gara seharian ngelakuin pengunjungan wisata dan gak sempat istirahat. Mereka mikirnya gue pasti lagi capek. Akhirnya Desi nyuruh gue buat mandi karena kamar mandinya gak terlalu rame kayak tadi. Setelah itu kita makan bareng di aula. Malam pertama tepatnya malam Kamis sih gak ada kejadian aneh selain panggilan aneh tadi. Gue juga tidur nyenyak. Keesokan harinya kita lanjut study tour ke ziarah makam dan akuari gitu. Sorenya kita balik lagi ke asrama dan rutinitas biasa. Nah, pas malam kedua ini tepatnya malam Jumat. Malam yang susah gue lupain sampai sekarang. Waktu itu habis makan malam bersama di aula, kita mutusin langsung tidur jam 10 karena capek. Lampu kamar juga dimatiin. Malam itu gue ikut tidur dan mimpi. Di mimpi gue, ada cewek kecelakaan di jalan raya kayaknya deket asrama ini. Terus cewek itu dilarikan ke RS terdekat, tapi sayang nyawanya nggak tertolong. Di rumah sakit itu ada Agis, temen cowok sekelas gue yang introvert banget. Dan dia nangis di depan mayat cewek itu. Terus gue bangun sampai keringetan padahal AC dingin banget. Tiba-tiba gue pingin kencing. Waktu itu jam 1 malam. Udah biasa dari kecil gue hobi kencing tengah malam. Karena gue orangnya nggak enakan, jadi gue beraniin diri ke kamar mandi sendiri. Padahal gue orangnya penakut. Kamar mandinya sepi, nggak ada siapa-siapa. Kamar mandinya itu pakai sistem bilik yang bawahnya kelihatan itu.
Perumpamaannya kayak gini nih, tapi toilet di asrama nggak sebagus ini sih. Habis buang air kecil, pas ingin keluar tiba-tiba dari bilik ujung, gue dengar suara keran nyala. Gue kira ada siswi yang lupa matiin keran. Gue deketin itu bilik, rencananya mau matiin. Karena kata ibu gue, nggak boleh boros air. Tapi baru mau buka kenop pintu, gue dengar suara cewek mandi sambil nyanyi nggak tahu lagu apaan. Akhirnya gue biarin gitu, dan keluar kamar mandi. Pas sudah keluar, gue baru ingat kalau gue ke kamar mandi tadi sepi nggak ada siapa-siapa. Sedangkan pikiran gue yang lain bilang, mungkin ada cewek yang masuk pas gue buang air kecil. Tapi masa mandi tengah malam gini? Perasaan gue udah nggak enak waktu itu. Akhirnya gue cepat-cepat balik ke kamar 13. Tapi sebelum masuk, gue lihat di ujung lorong gelap nggak berpenghuni itu ada salah satu temen gue namanya Hilma jalan-jalan ke sana sambil main HP. Gue nanya sama diri sendiri, buat apa Hilma bangun jam segini dan ngapain ke sana? Akhirnya gue lebih milih ngikutin Hilma ke arah lorong ujung itu buat nanyain atau nemenin. Kasian kan jalan-jalan sendiri. Akhirnya gue ngejar si Hilma. Pas udah sampai bener-bener ujung mentok, gue baru tahu ini lorong sebenarnya juga asrama, tapi lebih kayak nggak keurus. Dan dindingnya retak-retak sampai ada ranjang di luar juga. Lantainya juga kotor banget. Gue nggak ketemu Hilma di sana. Gue heran, karena tuh anak jalannya cepet banget. Apa gue aja yang lemot ya? Gue panggil juga nggak ada. Gue udah ngerasa nggak enak di situ. Pas gue mau balik, tiba-tiba di kamar ujung lorong gue lihat cewek tinggi banget, rambutnya lurus, berjalan keluar kamar. Pas mau menghadap gue, dengan samar gue lihat setengah wajahnya retak dan lehernya hampir putus. Gila anjir, abis itu gue lari ke birit-birit ke kamar. Heran, kenapa waktu itu gue sama sekali nggak bisa teriak dan cuma lari cepet aja. Gue sampai banting pintu kamar, saking takutnya sampai dua teman gue bangun. Nadia sama Maulidah bangun dan tanyain gue, kenapa gue begitu berantakan, keringetan, dan wajah gue pucat gitu. Sekaligus nanyain gue dari mana. Tapi gue hanya ngucapin satu nama, Hilma. Nadia jawab, "Noh, si Hilma masih ngorok di ranjang samping lu," kata si Nadia. Waktu itu pikiran gue udah bener-bener kacau banget, sampai gue nggak bisa tidur lagi. Karena kasihan lihat gue gemeteran terus, akhirnya Maulidah bangunin orang sekamar dan bilang sama Bu Anik. Akhirnya Bu Anik nemenin gue semalaman. Skip, keesokan harinya gue rada demam akibat kejadian itu. Tapi gue bilang gue baik-baik aja dan masih ikut sarapan di aula. Waktu itu gue lihat Agis makan sendirian di meja pojok. Karena keinget mimpi gue samperin Agis dan nanya, "Lo kenal sama Halin gak?" tanya gue. Gue lihat Agis bengong. Halin itu kakak gue yang udah meninggal kecelakaan di jalan belakang asrama ini pada study tour angkatan 2012. Gue mikir, ini study tour angkatan 2018. Karena penasaran, gue sama Agis nanya ke Pak Rizal. Dan Pak Rizal pun cerita, dulu sekolah kita angkatan kakak kelas kalian tahun 2012, ada siswi yang meninggal. Dia kakaknya Agis. Kejadiannya pas study tour yang sama, karena dulu kita juga pakai asrama ini. Sebab itu study tour dulu gagal dan dibatalkan. Pak Rizal juga cerita, Pak Halin itu tinggal di kamar asrama ujung lorong di mana pas semalam gue lihat itu hantu. Dan kamar 13, kamar yang gue tempatin sama temen-temen gue, adalah kamar yang paling dekat dengan lorong itu. Juga, katanya ranjang yang gue tempatin itu pernah ditidurin ke Halin pas berkunjung ke kamar temennya. Di mana gue bisa tahu? Ya karena di mimpi gue sebelum almarhum Kak Halin kecelakaan, malamnya dia sempat main di kamar temennya yang gue tahu namanya Keisha. Setelah gue ceritain mimpi gue ke Pak Rizal dan penjaga asrama, akhirnya ranjang itu didoain dan dipindahin ke gudang yang gue lihat pas awal masuk asrama. Sejak itu gue udah gak lihat arwah Kak Halin lagi, walau sampai sekarang gue masih kebayang. Gue juga lebih dekat sama Agis karena insiden itu.